Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu Guru Pejuang PPG dengan saya Muhammad Badrul Mutamam di channel Brilliant Education. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal pretest PPG untuk mata pelajaran matematika untuk materi profesional, khususnya di topik geometri. Di sini untuk selanjutnya, konten-konten selanjutnya saya akan lebih fokus membahas soal-soal pretest PPG ini berdasarkan kisi-kisi seleksi program PPG dalam jabatan di tahun sebelumnya, karena kisi-kisi di tahun ini belum keluar. Nanti kalau kisi-kisinya sudah keluar akan saya bahas bagaimana kisi-kisi yang terbaru. Kisi-kisi yang terbaru nanti Bapak Ibu bisa update di aplikasi SIM PKB Bapak Ibu masing-masing seperti tahun-tahun sebelumnya. Semoga memang ada, nanti bisa dipelajari. Biasanya akan muncul setelah eh, penentuan bahwasanya Bapak Ibu telah lulus dan mendapat undangan untuk mengikuti seleksi PPG ini. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mensubscribe channel ini agar tidak ketinggalan untuk konten-konten tentang PPG ini di video selanjutnya. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Di sini kisi-kisinya adalah kompetensi mapel atau keahliannya adalah 20.4 menggunakan konsep-konsep geometri. Indikator esensialnya adalah menerapkan konsep luas, bangun datar dalam menyelesaikan masalah pada kehidupan sehari-hari. Sebelum saya bahas, sedikit saya beri informasi di sini bahwasanya di tahun sebelumnya soal yang keluar adalah geometri ini dalam kehidupan sehari-hari, dan soal-soalnya memang levelnya adalah soal-soal peserta didik Bapak Ibu di sekolah, ya, peserta didik yang di sini materinya cenderung pada pelajaran SMP ya, yang lebih mudah. Tapi nanti dalam pembahasan saya juga akan mencantumkan beberapa soal UP, uji pengetahuan, ujian akhir penentuan kelulusan eh, peserta PPG. Kenapa demikian? Karena ada informasi bahwasanya dikarenakan beberapa peserta PPG itu banyak yang tidak bisa langsung lolos, artinya beberapa kali tes baru lolos atau sampai sekarang belum lulus, itu ya karena mungkin seleksinya kurang begitu baik. Jadi soal-soal yang digunakan di pretest itu adalah soal-soal yang levelnya lebih mudah, sementara soal UP itu jauh lebih sulit. Nah, untuk mempersiapkan itu maka nanti saya akan coba cantumkan dulu soal-soal UP atau UTN di tahun 2018 sebelum adanya PPG dalam jabatan yang secara daring itu. Oke, langsung saja untuk soal yang pertama. Jika besar sudut A adalah 70 derajat, sudut A 70 derajat, maka besar sudut E adalah sudut A dan sudut E ini saling berpelurus. Maka untuk mendapatkan sudut E sama dengan 180 derajat dikurangi 70 derajat sama dengan 110 derajat. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Jadi Bapak Ibu soalnya cukup mudah. Nanti Bapak Ibu saya sarankan juga untuk bahan belajar bisa mencoba menyelesaikan soal-soal yang ada di buku peserta didik Bapak Ibu masing-masing ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Suatu lapangan berbentuk persegi panjang dengan luas 120. Panjang lapangan tersebut adalah 12 meter. Berapakah kelilingnya? Nah, kita tahu bahwasanya luas persegi panjang itu rumusnya panjang kali lebar. Luasnya diketahui 120, panjangnya 12 meter dikali lebar. Maka lebarnya sama dengan 120 dibagi 12 sama dengan 10. Ini belum selesai karena yang di soal menanyakan keliling. Rumus keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. 2 dikali 12 ditambah 10 sama dengan 2 dikali 22 sama dengan 44 meter. Jadi jawabannya yang tepat adalah D. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Sebuah bak mandi diisi air mulai pukul 07.20 sampai dengan 07.50. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi di sini adalah
dari 07.20 hingga 07.50 itu waktu yang digunakan adalah 30 menit. Dengan debit air 10 liter per menit. Ini debit. Berapa liter volume air dalam bak mandi tersebut? Untuk memudahkan rumus debit, volume, dan waktu hubungannya digambarkan dalam bentuk segitiga seperti ini. Selanjutnya kita tinggal mencari, di sini kan mencari volume, berarti rumusnya debit dikali waktu. V sama dengan D dikali W. Debitnya adalah 10 liter per menit dikali waktunya 30 menit. Maka jawabannya 300 liter. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Selanjutnya untuk soal nomor 4, luas daerah yang diarsir adalah di situ ada bangun persegi, di dalamnya ada lingkaran, sisi-sisi lingkaran dan sisi-sisi persegi saling bersinggungan. Maka di situ ukuran 7 di sini adalah ukuran dari sisi persegi juga sekaligus sebagai diameternya lingkaran ya. Jadi diameternya juga sama dengan 7, panjang sisi perseginya sama dengan 7 juga. Nah, untuk mencari luas daerah yang diarsir terlihat pada gambar bisa dilakukan dengan menghitung luas yang diarsir sama dengan luas persegi dikurangi luas lingkaran. Kita tahu rumus luas persegi itu sisi pangkat 2, luas lingkaran itu pi r kuadrat. Sisinya 7 pangkat 2 dikurangi pi sama dengan 22 per 7 dikali. Nah, di sini diameternya kan 7. Maka jari-jarinya sama dengan 7 dibagi 2. Boleh dengan 3,5 atau tetap 7 per 2 saja. Kalau saya lebih memilih menggunakan 7 per 2 karena agar lebih mudah untuk dicoret. 7 pangkat 2 itu 49. Nah, ini kita coret terlebih dahulu. 7 dengan 7. 22 dengan 2 ini jadi 11 ini. Kemudian 11 kali 7 77 dibagi 2 hasilnya adalah 38,5. 49 dikurangi 38,5 hasilnya yaitu 10,5. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Untuk soal nomor 5, salah satu titik sudut suatu segitiga sama sisi, jadi segitiganya adalah segitiga sama sisi, merupakan pusat lingkaran yang menyinggung salah satu sisi segitiga tersebut. Saya gambar dulu sebuah segitiga sama sisi. Misalkan saya namakan segitiganya adalah OAB. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya salah satu titik sudut merupakan pusat lingkaran yang menyinggung salah satu sisi segitiga tersebut. Misalkan pada segitiga OAB yang saya pilih sebagai titik pusat lingkarannya adalah O, sehingga sisi yang disinggung oleh lingkaran itu adalah sisi AB. Sehingga kalau digambarkan seperti ini. Nah, diketahui di soal juga jika panjang sisi segitiga tersebut adalah 2. Jadi ini 2, karena ini segitiga sama sisi, maka semua sisinya panjangnya 2. Maka luas daerah segitiga yang tidak beririsan dengan daerah lingkaran adalah luas daerah segitiga yang tidak beririsan dengan daerah lingkaran. Maka yang dicari adalah ini yang berwarna kuning. Untuk menyelesaikan soal ini terlihat dari gambar bahwasanya luas bangun yang berwarna kuning itu atau yang saya sebut yang diarsir saja, luas bangun yang diarsir itu sama dengan luas segitiga OAB dikurangi luas juring yang saya arsir ini ya. Nah, yang ini. Saya hapus dulu biar tidak mengganggu. Nah, maka untuk mencari luas segitiga itu kita butuh beberapa informasi. Nah, segitiga itu alasnya adalah AB itu 2, tapi tingginya belum ada, maka kita akan cari tahu dulu. Ya, yang langkah pertama kita tarik sebuah garis dari titik O ke sisi AB seperti ini. Nah, ini siku-siku ya. Nah, di sini karena AB itu adalah panjangnya 2 dan dipotong oleh sebuah garis tinggi pada segitiga sama sisi, maka panjangnya menjadi dibagi 2 begini, ini 1, ini 1 gitu. Kemudian kita akan coba mencari tingginya. Garis berwarna merah ini tinggi dari segitiga OAB ya.
Nah, di situ kan membentuk segitiga siku-siku. Nah, ini biar tidak kesulitan saya tambahkan saja, ini saya namakan sisi C begitu, agar memudahkan saja dalam menjelaskan. Maka OC itu sama dengan OCB itu kan segitiga siku-siku, maka berlaku rumus Pitagoras. OC sama dengan akar OB kuadrat dikurangi BC kuadrat. OB-nya itu 2 kuadrat dikurangi BC-nya 1 kuadrat, akar 4 dikurangi 1 sama dengan akar 3. Jadi panjang OC di sini akar 3. Sehingga kita bisa dapatkan luas segitiga OAB sama dengan setengah kali alasnya yaitu AB 2, tingginya OC yaitu akar 3. Coret-coret, maka sama dengan luas segitiga OAB adalah akar 3. Kemudian kita akan mencari luas juring. Perhatikan baik-baik bahwasanya OAB adalah segitiga sama sisi, maka besar masing-masing sudutnya adalah 60 derajat. Yang kita butuhkan di sini sudut besar sudut O-nya yaitu 60 derajat. Nah, maka kita cari luas juring. Luas juring itu rumusnya alfa. Alfa ini sudut pusat per 360 dikali luas lingkaran yaitu PR kuadrat. Alfanya sudut pusatnya yaitu 60 derajat per 360 derajat dikali pi. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, jangan langsung mengganti nilai pi itu dengan 3,14 atau 22/7. Perhatikan baik-baik pada masing-masing pilihan jawaban, itu pi-nya tetap dibiarkan bernilai pi. Berarti kita tidak perlu mengubahnya menjadi nilai yang lain, maka kita biarkan pi-nya, kemudian kita kali jari-jarinya. Nah, jari-jari dari lingkaran ini, lingkaran O ini adalah OC. OC-nya tadi sudah kita peroleh panjangnya akar 3, sehingga R kuadratnya adalah akar 3 pangkat 2. Ini bisa kita sederhanakan, coret-coret 6 dengan 36, ini 1, ini jadi 6, jadi 1/6 pi. Akar 3 pangkat 2 itu, akar 3 kali akar 3, akarnya hilang, jadi 3. Coret-coret, ini 1, ini 2, maka sama dengan setengah pi. Nah, baru untuk mendapatkan luas yang diarsir, tadi kan luas segitiga dikurangi luas juring. Luas segitiganya yaitu akar 3 dikurangi luas juringnya adalah setengah pi atau bisa kita tulis pi/2. Maka jawaban yang tepat adalah pilihan D. Selanjutnya, untuk soal nomor 6, Pak Cokro memiliki kamar yang berbentuk persegi panjang dengan luas 9 meter persegi. Karena ruangannya kecil, ia memperluas ruangan tersebut 15%. Perbandingan antara luas sebelum dan sesudah diperluas adalah, perlu diketahui Bapak Ibu, ukuran awal atau nominal awal sebelum diapa-apakan itu adalah 100% ya. Nah, karena di sini minta diperluas 15%, maka luasnya akan menjadi 100 ditambah 15%. Jadi ini kan yang diminta perbandingan luas sebelum dibanding luas sesudah diperluas ya. Yang sebelum awalnya selalu 100%, luas sesudahnya adalah 100% ditambah perluasannya 15%. Jadi 100% banding 115%. Kita sederhanakan, ini 100 dan 115 bisa kita bagi 5. Jadi 100 bagi 5 hasilnya 20. 115 dibagi 5, 23. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Sekian Bapak Ibu untuk pembahasan soal tes PPG untuk materi profesional geometri. Untuk part yang pertama, nanti akan ada part yang kedua agar videonya tidak terlalu panjang. Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini dan berikan komentar di kolom komentar apa yang sebaiknya saya bahas atau masukan apapun untuk perbaikan
pada video selanjutnya. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.